Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan setiap kegiatan pekerjaan kita, di sepanjang hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan beri judul Menang Atas Badai. Mungkin seperti badai, mungkin seperti angin ribut, masalah yang sedang kita hadapi. Tapi tidak usah khawatir, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini pasti akan menguatkan kita. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka mengalami badai, angin ribut yang besar. Coba kita akan buka ayatnya Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-8. Saya akan bacakan ketika murid-murid sudah berada di dalam perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan Matius pasal 8 ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu, kalau perhatikan ayat ini dikatakan angin ribut, badai itu datang secara tiba-tiba. Mungkin sama Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi, tantangan yang sedang kita lalui, mungkin datangnya juga tiba-tiba. Tanpa kita tahu, tanpa kita persiapkan sebelumnya, tiba-tiba masalah datang. Biasanya Bapak Ibu, ketika masalah datang tiba-tiba, itu menimbulkan ketakutan, membuat kita panik. Itu manusiawi Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat dari ayat ini tadi, bagaimana angin ribut itu membuat kapal yang mereka naiki rusak. Lengkap sudah Bapak Ibu, masalah datang tiba-tiba dan membuat kapal rusak. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Masalah datang tiba-tiba dan merusak sesuatu di dalam kehidupan kita. Merusak perekonomian, merusak kesehatan kita, dan bagian-bagian lain yang sepertinya rusak karena angin ribut ini. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ketika badai ini datang, ketika angin ribut ini datang, apa yang harus kita lakukan? Seperti tema tadi Bapak Ibu, supaya kita menang atas badai. Kita akan melanjutkan kisah ini Bapak Ibu, saya akan bacakan di ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang pertama Bapak Ibu, ketika badai angin ribut datang, yang pertama tetap bertahan. Loh, kok bisa? Bapak Ibu lihat tadi ketika angin ribut datang, murid-murid tidak ada yang lompat dari perahu. Tidak ada di antara mereka yang jebur ke danau Bapak Ibu. Tidak ada. Mereka tetap bertahan di dalam perahu. Karena mereka tahu di dalam perahu ada Yesus. Mari Bapak Ibu, mungkin masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Mari Bapak Ibu, tapi kita harus tetap bertahan. Mengapa harus tetap bertahan? Ketika kita bertahan, ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, banyak contoh di Alkitab ketika masalah datang, ketika tantangan datang, tokoh-tokoh di Alkitab ini tetap bertahan. Bapak Ibu ingat Daniel di gua singa, ketika dia bertahan, pertolongan datang. Singa tidak jadi memakan dia. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala, ketika mereka bertahan, pertolongan datang. Mari Bapak Ibu sama. Mungkin ketika masalah datang, ketika persoalan datang, tetaplah bertahan. Mengapa? Ketika kita bertahan, pertolongan Tuhan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, apalagi yang harus kita lakukan saat angin ribut datang? Yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi baca, dikatakan murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang kedua Bapak Ibu, ketika angin ribut datang, kita harus berdoa. Mengapa? Ketika kita berdoa, itu sebenarnya sarana kita untuk kita meminta tolong, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, coba diingat-ingat lagi. Ketika masalah datang, ketika tantangan, kesulitan menerpa kita, apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Di ayat ini murid-murid Bapak Ibu, ketika angin ribut datang, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Banyak juga tokoh di Alkitab Bapak Ibu, ketika mereka menghadapi kesulitan dan ketika mereka berdoa, Tuhan buka jalan. Mari Bapak Ibu, hal yang kedua, ketika angin ribut datang, ketika masalah datang, berdoa kepada Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu, di hal yang ketiga, saya akan bacakan sebagai bagian terakhir juga renungan pada pagi hari ini. Ia berkata kepada mereka, Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali.
Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, di bagian yang ketiga ini sebetulnya Tuhan Yesus menegur murid-murid. Mengapa kalian tidak percaya? Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ketika masalah datang, ketika angin ribut datang, Tuhan pengen murid-muridnya percaya. Mari Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Ketika masalah datang, ketika tantangan datang, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya yang seperti apa? Percaya bahwa Dia berkuasa. Dan selanjutnya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Dari ending kisah ini Bapak Ibu, ketika angin ribut, badai besar melanda, tidak ada di antara 12 murid itu yang kecemplung, yang sampai mati. Nggak ada Bapak Ibu, semua dipelihara Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalaupun angin besar datang, masalah datang, tantangan datang, mari tetap bertahan, tetap berdoa, dan tetap percaya. Dan pasti Tuhan akan pelihara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami masih boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan yang menjadi doa kami Tuhan, mungkin ada tantangan yang harus kami hadapi, mungkin masalah kami sebesar badai, tapi kami mau tetap bertahan, kami mau tetap berdoa kepada Tuhan, terlebih kami mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan setiap pekerjaan kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.